Diwarnai dua gol Fred, tawuran massal terjadi di laga Trabzonspor versus Fenerbahce. Fenerbahce unggul 2 gol pada babak pertama lewat brace dari Fred pada menit ke-13 dan menit ke-45. Setelah itu Trabzonspor kemudian mampu menyamakan kedudukan dari gol Enis Bardi dan juga Trezeguet. 3 menit sebelum laga usai, Fenerbahce menambahkan gol ketiga lewat aksi dari Michy Batshuayi. Dari situlah dikutip dari BBC Sport, awal mula keributan pada duel itu terjadi. Begitu laga usai, fans dari Trabzonspor langsung melakukan inovasi ke dalam lapangan. Jersey baru timnas Indonesia dapatkan cibiran. Jersey timnas Indonesia teranyar resmi dirilis oleh Erspo selaku penyedia aparel terbaru. Kostum tanding skuad Garuda yang baru tetap mengusung warna merah, putih dan juga hitam sebagai pilihan baju sirah timnas Indonesia. Sayangnya dalam launching ini tak sedikit yang mencibir tentang desain jersey timnas Garuda. Banyak yang berpendapat jersey timnas mirip timnas Singapura, hingga ucapan lain yang paling terburuk adalah ini merupakan jersey timnas terburuk sepanjang sejarah. Gareth Southgate beri peringatan keras kepada Rashford dan juga Jack Grealish. Gareth Southgate telah memperingatkan Marcus Rashford dan juga Jack Grealish bahwa mereka harus menyelesaikan musim ini dengan baik agar dapat masuk ke dalam skuad Inggris di Euro 2024. Kedua pemain tersebut kesulitan untuk tampil konsisten pada musim ini, dan dengan Inggris yang harus memiliki kekuatan di lini depan yang meyakinkan, maka Southgate mengakui bahwa Rashford dan juga Grealish harus berjuang untuk bisa masuk ke dalam skuad. Kalahkan Federico Di Marco, Theo Hernandez bek sayap termal di Serie A. Theo Hernandez telah dikenal sebagai salah satu bek kiri terbaik dunia. Harga pemain asal Perancis tersebut melampaui rivalnya di Inter Milan, yakni Federico Di Marco. Menurut data dari Transfermarkt, Theo menempati posisi puncak sebagai fullback paling mahal di Serie A dengan bandrol mencapai 60 juta euro. Diikuti oleh Di Marco dari Inter Milan dengan bandrol mencapai 50 juta euro. Dengan performa dan kontribusinya yang konsisten, Theo Hernandez terus membuktikan dirinya sebagai salah satu bek terbaik di dunia. Sudah pasrah terdegradasi, Salernitana akan panggil lagi Filippo Inzaghi. Hanya 5 pekan setelah pemencatannya, Salernitana siap membawa kembali pelatih Filippo Inzaghi menyusul kegagalan Fabio Livrani bersama tim Granata. Seperti yang diberitakan sebelumnya, CEO Mauricio Milan berjanji akan melakukan evaluasi dan siap melakukan revolusi besar-besaran, termasuk melepas semua pemainnya yang tidak mampu memberikan semua kemampuan terbaiknya bagi klub. Masa depan Stefano Pioli di Milan tergantung perjalanan di Europa League. AC Milan diundi melawan AS Roma dalam undian perempat final Liga Eropa. Meski takkan mudah, Rossoneri kini bermimpi untuk mencapai final. Bayer Leverkusen atau West Ham akan jadi lawan selanjutnya jika mereka lolos ke semifinal. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, jika Pioli gagal mencapai final, maka akan sulit untuk melihat Pioli berada di klub pada musim depan. Singkatnya, masa depan Pioli di AC Milan akan diputuskan dalam 10 hari tersebut. Nathan Joe tak sabar rasakan dukungan supporter Indonesia. Nathan Joe sudah tak sabar menanti duel timnas Indonesia versus Vietnam. Ia ingin merasakan langsung dukungan penuh dari para supporter. Sepak bola di Indonesia sangatlah hebat dan sangatlah baik. Saya pernah menonton pertandingan Indonesia di mana saya bisa melihat langsung dan merasakan pendukung. Itu membuat saya sudah tak sabar lagi untuk bermain di Indonesia, kata dari Nathan Joe. Duel kontra Vietnam memang sangat krusial bagi timnas Indonesia. Tim asuhan dari Sintayong tersebut wajib menyapu bersih kemenangan dalam 2 laga untuk bisa memperbesar peluang lolos ke babak selanjutnya. Cedera pergelangan kaki, Harry Kane tetap gabung timnas Inggris. Harry Kane mengalami cedera pergelangan kaki saat membela Bayern Munchen. Namun striker berusia 30 tahun itu tetap bergabung dengan timnas Inggris. Meskipun dalam kondisi cedera, Harry Kane tetap terbang untuk bisa memperkuat timnas Inggris di jeda internasional bulan ini. Inggris akan berhadapan dengan Brasil dan juga Belgia dalam laga uji coba. Kane merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris. Dia sejauh ini mencetakkan 62 gol dalam 89 penampilan.
Gianluigi Rossi jaga keempat besar. AS Roma berhasil mengalahkan Sassuolo 1-0 dalam lanjutan Liga Italia. Hasil ini membuat Gianluigi Rossi menjaga peluang masuk keempat besar. AS Roma masih berada di posisi kelima, namun punya 51 poin dan cuma kalah 3 angka dari Bologna yang ada di urutan yang keempat. Roma sendiri masih dalam tren yang positif usai ditinggalkan Jose Mourinho. Dalam 5 laga terakhir di Serie A, mereka belum pernah terkalahkan. Singkirkan Liverpool, Erik ten Hag sebut semoga jadi titik balik kebangkitan Manchester United. Erik ten Hag berharap kemenangan dramatis Manchester United atas Liverpool di FA Cup akan menjadi titik balik musim mereka. Sang pelatih juga berhasrat hasil positif timnya di laga itu bisa berakhir meraih trofi di kejuaraan tersebut. Manchester United berhasil menjadi pemenang dalam laga melawan Liverpool pada babak perempat final FA Cup. Bermain di Old Trafford, tim tuan rumah menang dengan skor akhir 4-3. Ten Hag sebut kalau main lawan seperti Liverpool, Manchester United bisa kalahkan siapapun. Manchester United melaju ke semifinal Piala FA musim ini usai menang dramatis 4-3 atas Liverpool di babak perempat final. Dan manajer Erik ten Hag memuji performa dari Setan Merah yang ia sebut terbaik di musim ini. Kemenangan ini tak hanya menjaga asa Manchester United mengakhiri musim dengan raihan trofi, namun juga sekaligus memupus harapan Liverpool untuk bisa memenuhi quadruple di musim terakhir dari Jurgen Klopp. Ten Hag pun memuji perjuangan tim asuhannya tersebut, dan saya pikir ketika Anda bisa mengalahkan Liverpool dengan cara seperti ini, Anda bisa mengalahkan siapapun. Jadi bergantung pada kami untuk bisa membuktikan hal itu. Saya mengatakan hal ini pada Jumat dan hari ini kami berhasil, ungkap dari Erik ten Hag. Bruno Fernandes pasang target juara di Piala FA. Kapten Manchester United yakni Bruno Fernandes memberikan komentar terkait keberhasilan timnya bisa menyingkirkan Liverpool. Musim ini belum berada di level yang kami inginkan, namun kami ingin berkembang. Kami selalu mengatakan bahwa tujuan kami adalah untuk bisa masuk ke 4 besar dan coba memenangkan Piala FA. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mencapai tersebut. Piala FA adalah piala penting bagi klub ini, ujar dari sang kapten Bruno Fernandes. Amad Diallo menangkan Manchester United sambil puasa Ramadan. Amad Diallo menjadi penentu kemenangan Manchester United atas Liverpool di ajang Piala FA. Bintang Setan Merah itu melakukannya sambil puasa Ramadan. Amad Diallo menentukan kemenangan Manchester United di menit akhir perpanjangan waktu. Golnya dalam skema serangan balik cepat merobek gawang Liverpool. Diallo kemudian diusir wasit karena menelan kartu kuning kedua akibat selebrasi melepas baju. Dengan asal Pantai Gading itu sendiri masuk di menit akhir babak kedua waktu normal yang menggantikan Rafael Varane. Quadruple melayang, Jurgen Klopp ambil hikmah kekalahan Liverpool dari Manchester United. Jurgen Klopp mendesak Liverpool untuk mengambil keuntungan dari tersingkirnya mereka dari gelaran Piala FA dan kemudian menggunakannya sebagai sesuatu yang positif di bulan-bulan terakhir dari sebuah musim yang intens. Liverpool yang telah memenangkan Carabao Cup di bulan yang lalu masih berada dalam perburuan gelar juara Liga Inggris dan mempunyai satu pertandingan perempat final di Liga Eropa ketika berhadapan dengan Atalanta. Namun sayangnya kini sudah dipastikan tidak ada kesempatan untuk bisa meraih quadruple. Semifinal Piala FA, Coventry versus MU, Manchester City versus Chelsea. 4 semifinalis Piala FA sudah didapat. Mereka adalah Coventry City, Man City, Chelsea, dan terakhir ada Manchester United. Dan setelah perempat final tuntas, drawing pun langsung digelar. Hasilnya Coventry City menghadapi Manchester United dan Man City akan berjumpa dengan Chelsea. Semifinal Piala FA akan dimulai pada tanggal 20 dan juga 21 April mendatang. Kedua pertandingan juga akan dimulai digelar di Stadion Wembley London yang juga menjadi arena final di Piala FA. Guardiola punya peran baru untuk Dogu. Pep Guardiola memberikan peran baru untuk Jeremy Dogu. Dogu diberi kebebasan untuk bermain ke tengah, dan Dogu kemudian menjawab kepercayaan Guardiola itu dengan tampil bagus ketika berhadapan dengan Newcastle yang bisa membuat 4 tembakan dengan 1 dribble sukses. Dan pada laga ini pemain 21 tahun tersebut diberi kebebasan oleh Guardiola, tak hanya bergerak di sayap tetapi juga sering menusuk ke tengah. Guardiola ingin Dogu banyak menusuk dari lini tengah
Indonesia. Ia berharap Jeremy Doku bisa bermain layaknya seperti Phil Foden yang juga kerap kali memberikan umpan kunci ke Erling Haaland. Manchester City 22 laga, 19 kali menang dan tak terkalahkan. Man City menang saat menjamu Newcastle United di perempat final FA Cup. Dengan hasil ini berarti Man City tak terkalahkan dalam 22 laga terakhirnya di semua kompetisi. Dan tim asuhan dari Josep Guardiola 19 kali menang dan 3 kali seri. Manchester City terakhir kalah adalah ketika berhadapan dengan Aston Villa. Kekalahan itu mereka telan di Liga Inggris pada pekan yang ke-15. Setelah itu hingga melawan Newcastle United pada pekan kemarin, Man City melalui 22 laga beruntun tanpa kekalahan, dan dalam periode tersebut Man City cuma 3 kali imbang, yakni berhadapan dengan Crystal Palace, Chelsea, dan juga Liverpool. Brahim Diaz serba bisa. Brahim Diaz dimainkan Carlo Ancelotti di banyak posisi berbeda di Real Madrid. Brahim Diaz yang serba bisa membuat Ancelotti semakin banyak punya pilihan. Dikutip dari Transfermarkt, ia telah bermain di 4 posisi berbeda di musim ini. Diaz bisa bermain di sisi kanan, sisi kiri, gelandang serang, serta penyerang lubang. Meski berada di posisi yang berbeda-beda, itu tak menghalangi Diaz untuk punya kontribusi yang cukup bagus. Diketahui ia telah membuat 9 gol sejauh ini. Dan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti puas dengan keputusannya memainkan Diaz di berbagai posisi karena punya kemampuan dan juga mobilitas untuk bisa menjangkau banyak ruang di lapangan. Kemampuan Diaz ini kemudian membuat Ancelotti semakin punya banyak opsi. Tak terpakai di Manchester United, Sofyan Amrabat ditaksir Juventus. Juventus dikabarkan telah menambahkan pemain pinjaman Manchester United yakni Sofyan Amrabat ke dalam daftar target mereka. La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa pemain asal Maroko itu sudah sangat ingin kembali ke Serie A, dan baik sang pemain maupun Fiorentina diyakini akan memutuskan untuk berpisah pada bursa transfer mendatang. Juve dikabarkan berharap bahwa hubungan mereka yang kuat dengan Viola dapat membantu mereka dalam negosiasi. Oliver Giroud akan pindah ke MLS. Oliver Giroud dikabarkan telah bersiap untuk mengakhiri petualangannya bersama AC Milan pada musim panas. Penyerang berpaspor Prancis tersebut dilaporkan kini tertarik melanjutkan karirnya di Amerika Serikat. Dalam laporannya dari Gazzetta dello Sport menyebut bahwa Giroud telah mulai mencari tim di MLS yang bersedia untuk bisa menampungnya. Giroud dikabarkan ingin bergabung dengan tim yang berbasis di Los Angeles ataupun New York.